semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Makfira, biasa disapa dengan Bunga dengan NIM 4424 10253. Saya seorang mahasiswa yang sedang melakukan tugas personal development dengan memahami lebih dalam materi tentang locus of control. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu menghadapi berbagai tantangan, keputusan, dan juga situasi yang menentukan arah hidup mereka. Salah satu konsep penting dalam psikologi yang mempengaruhi cara seseorang memandang kendali atas hidupnya adalah locus of control. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Julian B. Rother pada tahun 1954 dan hingga kini menjadi dasar untuk memahami bagaimana individu dalam mengambil tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam hidup mereka. Locus of control dapat diartikan sebagai keyakinan seseorang mengenai sumber kendali atas peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Individu dengan internal locus of control percaya bahwa hasil dari tindakan mereka ditentukan oleh usaha, keputusan, dan tanggung jawab pribadi. Sebaliknya, mereka yang memiliki external locus of control meyakini bahwa kehidupan mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti nasib, takdir, keberuntungan, dan juga kekuasaan orang lain. Perbedaan antara internal dan eksternal locus of control sangat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dunia pendidikan, seorang siswa dengan internal locus of control akan mengatakan, saya perlu belajar lebih giat untuk memperbaiki nilai. Sedangkan siswa dengan external locus of control mungkin mengatakan, nilai saya jelek karena gurunya tidak adil. Dalam konteks pekerjaan, pegawai dengan internal locus cenderung percaya bahwa promosi bisa diraih melalui kerja keras dan peningkatan kompetensi. Sementara mereka yang memiliki external locus akan menganggap promosi hanya bisa didapatkan oleh orang yang dekat dengan atasan. Dalam hubungan interpersonal, individu dengan internal locus lebih terbuka untuk evaluasi diri, sedangkan mereka dengan external locus sering menyalahkan pasangannya atas kegagalan relasi. Locus of control memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan diri dan pencapaian tujuan seseorang. Internal locus of control cenderung menciptakan pribadi yang percaya diri, tangguh, bertanggung jawab, dan juga termotivasi untuk memperbaiki diri. Orang-orang ini umumnya lebih sukses dalam jangka waktu yang panjang karena mereka berfokus pada solusi dan juga kemajuan. Sebaliknya, external locus of control seringkali menyebabkan sikap pasif, mudah menyerah, dan bergantung pada orang lain. Ketika menghadapi kegagalan, mereka lebih cenderung menyalahkan faktor eksternal dibanding introspeksi atau belajar dari pengalaman. Sebagai ilustrasi, bayangkan dua tokoh bernama Dina dan Riko yang baru saja gagal dalam wawancara kerja. Dina yang memiliki internal locus of control menyimpulkan bahwa ia perlu latihan lebih banyak dan memperbaiki cara komunikasi. Ia mengevaluasi kesalahan dan mempersiapkan diri untuk peluang berikutnya. Di sisi lain, Riko menyalahkan pewawancara dan menganggap kegagalannya adalah hasil dari faktor luar seperti nepotisme atau keberuntungan buruk. Akibatnya, ia kehilangan motivasi untuk mencoba lagi. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana locus of control mempengaruhi respons seseorang terhadap kegagalan. Meskipun locus of control bisa terbentuk sejak dini, ia bukanlah sifat tetap. Dengan kesadaran dan latihan, seseorang dapat mengembangkan internal locus of control. Pertama, individu harus menyadari bahwa tindakan mereka berpengaruh terhadap hasil yang mereka peroleh. Kedua, penting untuk berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain dan mulai mengambil tanggung jawab pribadi. Ketiga, biasakan untuk belajar dari kegagalan dan melihatnya sebagai bagian proses dari tumbuh. Terakhir, tetapkan tujuan yang jelas dan rancang langkah-langkah yang konkret untuk mencapainya. Locus of control bukan hanya teori psikologis, tetapi kenyataan yang sangat berpengaruh terhadap cara seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki internal locus of control, seseorang dapat menjadi lebih berdaya, proaktif, dan optimis dalam menghadapi tantangan. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kepercayaan bahwa kita memiliki kendali atas
Hidup sendiri adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang tangguh dan juga berhasil. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa locus of control berperan penting dalam cara kita menghadapi kehidupan. Apakah kita lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal atau percaya bahwa kendali ada di tangan kita sendiri. Semuanya akan membentuk sikap, keputusan, dan masa depan kita. Jadi, mari kenali dan kembangkan locus of control yang sehat agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!